لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى يأتي من ربه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita untuk bertatap muka, bersua kembali ya di dalam majelis ilmu ini, majelisnya para anbiya dan juga para ulama. Maka kami senantiasa menasihati kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujud daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus selalu senantiasa untuk menuntut ilmu ya, bukan menikmati ilmu tetapi menuntut ilmu. Kalau menikmati ilmu kita hanya mut-mutan, ketika mood kita belajar, kita datang ke kajian. Tapi kalau penuntut ilmu, mereka selalu istiqomah ya, mereka selalu datang ke kajian, selalu istiqomah. Nah, ini yang harus kita lakukan, wujud daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini adalah jalan pintas kita ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bahwasanya barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan pintas, jalan tol ya bagi kita semuanya, yaitu menuntut ilmu. Maka tak heran orang-orang zaman dahulu ketika memondokkan anak-anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, mereka ini ya ketika menitipkan anak-anaknya itu senantiasa membawa kafan ya, membawa kain kafan untuk anaknya. Karena apa? Karena anaknya ini berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu ya, maka apabila dia meninggal ya, wafat ya di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah surga baginya. Maka orang tua zaman dahulu ketika memondokkan anaknya, mereka sudah menyiapkan kain kafan, diberikan kepada pimpinan pondoknya ya, supaya anaknya ini benar-benar menuntut ilmu. Ini yang harus kita teladani bagi dari orang tua yang zaman dahulu ya, supaya kita selalu senantiasa menuntut ilmu. Baik. Maka insya Allah hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam di hadis yang Aisyah. Aisyah ini adalah salah satu daripada ummul mukminin. Dan ummul mukminin diharamkan bagi semua orang untuk menikahi ummul mukminin. Ya. Ummul mukminin. Bahkan ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, itu beliau masih di dalam masa sakitnya beliau itu,
Beliau melihat Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq, ya, bersiwak, ya, dengan siwak yang ada di mulutnya, ya. Beliau melihat Abdurrahman, ya, beliau melihat siwaknya Abdurrahman dengan pandangan yang sangat senang, sangat suka, ingin mengharapkan siwak tersebut. Wa atalan nazar, artinya adalah memanjangkan pandangannya. Bagaimana sih kalau kita ingin sesuatu, pasti kita ingin melihat itu, ya, melihat terus seperti itu, tandanya itu adalah kita senang. Maka bapak-bapak kalau ibu-ibunya, istri-istrinya, ya, itu kok melihat baju lama, ya, itu tandanya istrinya suka sama baju itu, belikan. Ya. Kok melihat pakaian, ya, daster lama gitu, melihatnya lama gitu. Nah, itu tandanya istrinya suka. Sama juga ibu-ibu mahat, bapak-bapaknya itu ketika melihat celana jubah lama gitu kan. Oh, dilihat, diteliti lama, bagus nih kayaknya. Nah, itu berarti tandanya ini bapaknya sedang suka sama jubah tersebut. Belikan, ya. Itu tandanya suka ketika kita melihat sesuatu itu dengan sangat lama. Wa atalan nazar. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbuhu. Ya. Dengan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dengan kepintarannya, dengan kepekaannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini pelajaran bagi untuk para ummahat, ya, supaya peka, supaya pinter, ya, supaya cerdas, ya, apa yang dimau oleh suami, ya. Fa'arafat Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbuhu. Maka Aisyah radhiyallahu anha memahami, mengetahui, peka bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyukai siwak tersebut. Siwak yang dipakai oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq, saudara Aisyah. Ya, karena beliau melihat, ya, dengan pandangan yang sangat senang, ya, seakan-akan ingin memiliki. Fastafhamat, ya, fastafhamat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'khudahu lahu. Ya. Maka beliau meminta kepada Nabi Muhammad atau meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkannya untuk dirinya. Maka di hadisnya tadi akhudhuhu laka, ya, di riwayat itu tadi akhudhuhu laka, ya, Aisyah berkata kepada Nabi, apakah aku ambilkan, ya, siwak tersebut untukmu, ya. Fa asyara bi ra'si, ya. Fa ajaba bil isyarati, ya, maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah seperti itu, beliau menjawab dengan isyarat. Ya, dengan isyarat itu dengan isyarat, dengan mengangguk atau dengan tangan yang, ya, tangan yang menandakan bahwasanya iya. Nah, yang pasti kalau iya berarti menunduk, ya, menundukkan kepalanya, menganggukkan kepalanya, tanda bahwasanya jawabannya iya. Ya, fa'ajaba bil isyarah. Imma li su'ubatin nutqi aw li ishtighalihi bidzikri wad du'a. Yang pertama, kenapa dengan isyarah? Ya. Kenapa beliau menjawabnya dengan isyarah? Yang pertama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwasanya itu penyebabnya adalah susahnya untuk berbicara. Karena ketika itu Rasulullah SAW sedang istilahnya sakratul maut. Ya, istilahnya ingin menjelang wafatnya beliau. Ya. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua listighalihi bidzikri wad du'a. Penyebab yang kedua karena sibuknya beliau, sibuknya mulut beliau dengan zikir dan doa. Ya, dengan zikir dan doa. Ya, ketika sakratul maut itu sulit sekali.
ya, untuk mengucapkan sesuatu, ya, untuk berzikir dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa berzikir, masih bisa berdoa. Ya, maka isyarahnya mengatakan na'am khudhi, ya, ambilkan ya siwak tersebut, ya, untuk mengucapkan sesuatu, radhiyallahu anha, ya, untuk berzikir radhiyallahu anha. Maka lalu Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan, ya, siwak tersebut dari Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, ya, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kasara tarfahu al-musta'mal, thumma qadamathu bi tarfi asnanihi, wa layyanathu hatta sara salihan lil isti'mal. Nah, yang pertama, beliau ambilkan dari Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, lalu beliau memecahkan ataupun istilahnya adalah menghilangkan ujung, ya, ujung daripada siwak yang telah dipakai oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq, dihilangkan, ya, atau dipecahkan, dihilangkan. Tsumma qadamathu bi tarfi asnanihi. Lalu setelah itu Aisyah radhiyallahu anha itu menggerus dengan giginya, ya, dengan ujung giginya, ya, menggerus dengan gerusan yang baru supaya ada serabut-serabut yang baru, ya. Hatta walayyanathu, ya, sampai lembut, ya, sampai namanya serabutnya menjadi lembut. Hatta sara salihan lil isti'mal, ya, sehingga baik, bisa untuk digunakan. Siwaknya bisa untuk digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa a'tathu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastaka bihi ahsana istiyakin liyulaqiya rabbahu ala akmali halin minat taharati wan nadhafah. Setelah Aisyah radhiyallahu anha ini melembutkan, ya, siwaknya, ya, lalu beliau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dengan siwak yang diberikan oleh Aisyah adalah siwaknya Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq. Lalu beliau bersiwak dengan sebagus-bagusnya bersiwak, semuanya kena, ya, semuanya kena, semuanya disiwakin, gusinya, giginya, lidahnya, semuanya disiwakin. Untuk apa? Supaya liyulaqiya rabbahu ala akmali halin minat taharati wan nadhafah. Supaya beliau bertemu, ya, dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keadaan yang sempurna, ya, dengan keadaan yang suci, dengan keadaan yang bersih. Itu maunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ketika bertemu dengan Allah, ya, Subhanahu Wa Taala, itu dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan bersih. Wa fawra intihai minas siwaki rafa'a yadahu aw isba'ahu yas'alullahu ta'ala ayyaj'alahu ma'ar rafiqil a'la fil jannah. Tsumma tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya, setelah, ya, beliau selesai bersiwak dengan bersiwak yang sangat sempurna, ya, beliau mengangkat tangannya. Ada yang mengangkat tangannya, atau di riwayat mengangkat isba'ahu, jarinya, ya, mengangkat tangannya, ada yang mengangkat jarinya, ya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu bersama, ya, ar-rafiqil a'la, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat.
Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha tatahaddatsu anna Allah an'ama 'alaiha. Bahwasanya ketika setelah itu Aisyah mengabarkan, ya, beliau mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada beliau, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Aisyah? Apa saja nikmatnya? Nikmatnya apa? Famata ar-rasulu fi yaumiha alladzi kana laha wa fi baitiha wa baina haqinatiha wa zaqinatiha fi hijriha. Wa anna Allah jama'a baina riqihi wa riqiha wa riqihi 'inda mautihi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa sih nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat di harinya Aisyah. Ya. Alladzi kana laha, yang dimana itu adalah harinya Aisyah. Rasulullah punya beberapa istri, ya. Dan kewajiban bagi seorang suami harus adil membagi harinya untuk istri-istrinya. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, itu pas di harinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah sebuah kemuliaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Lalu yang kedua, fi baitiha, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di rumahnya Aisyah, ya di rumahnya, karena jatahnya Aisyah, jatah harinya Aisyah radhiyallahu anha. Wa baina haqinatiha wa dzaqinatiha. Beliau wafat, ya, Rasulullah wafat itu di antara dagu dan dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Alias Rasulullah SAW ketika meninggal itu bersandar kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah sebuah kenikmatan, ya, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara air liurnya Aisyah dan air liurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya Aisyah itu yang menghilangkan, ya, bekas daripada Abdurrahman ibnu Abi Bakrin. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha itu membuat yang baru, menggigiti, menghaluskan, ya, supaya baik untuk digunakan. Nah, itu kan di situ ada air liurnya Aisyah. Lalu setelah itu dipakai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya boleh suami istri ganti-gantian sikat gigi, boleh, Pak. Ya, ganti-gantian sikat gigi boleh, ya, untuk menghemat pengeluaran. Ya, ganti-gantian sikat gigi boleh untuk menghemat pengeluaran. Nggak apa-apa. Ini Aisyah mencontohkan kepada kita semuanya. Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya sebagai suami istri. Ya. Suami istri kok cici-cician. Ya. Baik. Fawaidul hadits. Ya. Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala memberikan faidah dari hadis ini. Al-awwal mahabbatun Nabi Sallallahu alaihi wasallam siwak. Bahwasanya Nabi Muhammad itu mencintai, ya, sangat mencintai, ya, kepada siwak. Sampai-sampai ketika ingin wafat, beliau itu sangat menginginkan siwak supaya mulutnya bersih, ya, supaya mulutnya itu suci. Ya, itu tanda cintanya Nabi Muhammad SAW kepada siwak. Lalu yang kedua, atsani masyru'iyatu siwaki fi kulli waqtin
Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarra Abdurrahman ibnu Abi Bakrin alaihi, disyariatkan untuk bersiwak di setiap waktu. Apa dalilnya Ustaz? Kok kita disuruh bersiwak setiap waktu? Dalilnya tadi yaitu qaror, yaitu penetapan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq. Tadi Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah, membawa siwak di mulutnya, bersiwak. Ya, berarti Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq itu sebelum masuk rumah sudah bersiwak, ya, sambil masuk rumah bersiwak. Dan Rasulullah tidak memungkiri perbuatan daripada Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq. Ya, berarti kita disyariatkan untuk bersiwak setiap waktu. Lalu yang ketiga, jawazu at-tasawwuqi bi siwaki ghairihi bi syartin alla yakhsha fi dzalika dhararun. Nah, yang ketiga, dibolehkan untuk bersiwak dengan siwak selain kepunyaan dirinya. Ya, selain kepunyaan dirinya, dengan syarat. Ada syaratnya, Pak. Ya. Alla yakhsha fi dzalika dharar. Tidak ada ketakutan bahwasanya di dalam siwak tersebut itu ada bahaya. Ya, ada penyakit dan lain sebagainya. Kalau tidak ketakutan atau tidak ada rasa takut akan bahaya, maka boleh. Ya, maka boleh. Ya, kita gunakan siwak selain punya diri kita. Lalu ar-rabi', yang keempat. Al-amalu bil isyarati idza kanat mafhumah. Yang keempat yaitu menggunakan isyarat. Itu dibolehkan apabila itu bisa dipahami. Ya. Bisa dipahami, ya. Isyarat kalau dipahami boleh. Tapi kalau isyarat enggak dipahami ya enggak boleh. Ya. Maka isyarat itu harus dipahami oleh orang yang kita ajak bicara, ya. Jangan sampai isyarat itu malah menjerumuskan kepada hal-hal yang salah. Tujuannya yang memberi isyarat A malah ditanggapi oleh teman lawan bicara kita yaitu dengan B, akhirnya salah. Nah, maka kita harus mengamalkan isyarat sesuai dengan kepahaman orang yang kita ajak berbicara. Yang kelima, quwwatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rabatatu ja'shihi haitsu lam yadhhal 'anis siwaki wad du'a'i halal maut. Ya, bahwasanya di sini kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kuatnya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau apa? Ketika beliau sakaratul maut, ketika beliau hendak meninggalkan dunia ini, ya. Warabatatu ja'shihi, dan kuatnya kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau itu tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan siwak, wad du'a halal maut, dan doa ketika maut, ketika mati itu menghampiri kita, beliau itu tidak gentar, tidak pernah lupa, ya, tidak pernah meninggalkan namanya bersiwak, berdoa. Ya, ini yang beliau lakukan ketika beliau sakaratul maut, ya. Bukti kuatnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa yang kritis, ya, beliau masih sempat untuk bersiwak. Itu kalau nggak kuat, hatinya nggak kuat, nggak bisa, Pak. Ya, kalau hatinya nggak kuat tuh nggak bisa. Masih sempat-sempatnya berdoa, ya, ketika masa-masa kritis, ya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam, itsbatu uluwillahi azza wa jalla fis sama. Ya, ada penetapan bahwasanya tentang sifat uluwullah,
ya sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit, ya. Ar-Rahmanu 'ala arsyis tawa, ya. Rasulullah menunjukkan, ya, wa asyara bi isba'ihi, ya. Beliau mengisyaratkan dengan apa? Dengan jarinya, menunjuk kemana? Ke atas, ya. Menunjukkan bahwasanya ada itsbat uluwillahi azza wa jalla fis sama. Yang ketujuh, yang terakhir dari faidah yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fadilatu Aisyah radhiyallahu anha bi husni muasyaratiha, ya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu fi hijriha wa baitiha wa yaumiha. Ya, ini ada keutamaan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa keutamanya? Dengan bagaimana keutamanya? Yaitu dengan bagusnya muasyarah beliau. Ya, muasyarah beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai istri itu harus, ya, benar-benar baik muasyarahnya kepada suami. Ya, cara ngomongnya baik, cara bergaulnya baik, ya, cara melayaninya juga harus baik. Ya. Wa wafatuhu fi hijriha, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW di ruangannya atau di rumahnya, wa baitiha, dan rumahnya, di rumahnya Aisyah, wa yaumiha, dan di harinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan daripada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Asy-Syaikh Ibnu Bassam, ya, rahimallahu taala, menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, tazkuru Aisyah radhiyallahu anha qissatan, istilahnya sakratul maut, mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li siwaki, ya, wa ta'alluqihi bihi. Ya. Aisyah itu menyebutkan, ya, sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang menunjukkan kisah tersebut itu tentang cinta yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW kepada siwak, ya, kepada siwak, ya, dan sangat bergantungnya Nabi Muhammad SAW terhadap siwak, ya. Wadzalika anna Abdurrahman, ya, ibnu Abi Bakrin akha Aisyah dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halin naz'i wa ma'ahu siwakun ratbun yadluku bihi asnanahu. Dan itu ketika apa? Bahwasanya ketika Abdurrahman ibnu Abi Bakrin, ya, saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk, ya, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa kritisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu bersamaan dengan Abdurrahman ibnu Abi Bakrin itu ada siwak yang basah, ya, yang dimana itu sedang beliau gunakan untuk menggosok-gosok giginya. Ya. Falamma ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siwak ma Abdurrahman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siwak bersama Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq, lam yashghalhu anhu ma huwa fihi minal maradi wan naz'i, ya. Maka beliau itu tidak, ya, menyibukkan, ya, beliau tidak menyibukkan tentang dirinya apa yang ada di dalam dirinya dari penyakit, dari sakit yang sangat berat, ya. Ketika masa kritis itu sakitnya Masya Allah, ya, wan nazai, ya, dan juga masa-masa yang sulit, ya, ketika akan wafat, ya, min mahabbatihi lahu, dari apa? Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada siwak. Famadda ilaihi basarahu,
Lalu Rasulullah SAW memanjangkan pandangannya kepada Abdurrahman ibnu Abu Bakr As-Siddiq, dan lebih khususnya pandangannya itu menuju siwaknya Abdurrahman. Karraghibi fihi, seperti orang yang suka sekali, ya, seperti orang yang sangat senang sekali. Fafatanat Aisyah radhiyallahu anha lahu fa akhadhat as-siwaka min akhiha. Lalu dengan kecerdasannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu beliau paham, fa akhadhat as-siwak, lalu beliau mengambil siwak dari Abdurrahman, dari saudaranya, wa qassat ra'sa siwaki al-manqut. Ya. Lalu beliau memotong, ya, memangkas, ya, yang telah digunakan oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakrin. Wa naqadat lahu ra'san jadidan, dan beliau itu menjadikan, ya, ujung yang baru, ya, ujung siwak yang baru. Wa nadzafathu wa tayyabathu, beliau membersihkannya, ya, beliau mensucikannya, ya. Tsumma nawalathu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastaqu bihi. Lalu beliau berikan, ya, nih ya Rasulullah, ini siwak Abdurrahman ibnu Abi Bakrin As-Siddiq fastaqa bihi. Ya, lalu beliau bersiwak dengan siwak tersebut. Fama ra'at Aisyah tasawukan ahsana min tasawukihi. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat, ya, tidak pernah melihat Rasulullah itu bersiwak sebagus, ya, bersiwak ketika hari itu, ya, ketika saat itu. Jadi selama Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW, beliau tidak pernah melihat sama sekali beliau bersiwak sebagus ketika beliau bersiwak ketika hendak wafat. Ya, bayangkan ketika lagi kritis masih sempat-sempatnya bersiwak dengan bersiwak yang sangat sempurna. Falamma tahara wa faragha min at-tasawwuki rafa isba'ahu yuwahhidullah ta'ala, ya, wa yahtaru an-naqlata ila rabbih ta'ala tsumma tawaffa sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, ya, setelah suci semuanya mulut-mulutnya, setelah selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya, mengangkat jarinya, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memilih, ya, untuk, ya, berpindah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau wafat. Ya, lalu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah riwayat, wallahu alam, ini sahih ataupun tidaknya, bahwa saya ketika hendak wafat beliau Rasulullah SAW itu ditawari oleh malaikat, apakah engkau akan hidup lama, dipilih mau hidup lama, ya, sampai akhir zaman, atau, ya, ingin diwafatkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, maka Rasulullah ketika itu yakhtaru an-naqlata ila rabbih. Ya, Rasulullah memilih, ya, untuk, ya, berpindah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau hidup sampai zaman sekarang. Kalau mau Rasulullah bisa, ya, tetapi tidak mau. Ya. Supaya apa? Supaya menguji kita umatnya, cinta atau enggak sama Rasulullah, ya, cinta atau enggak sama sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dari umat-umatnya yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya dan juga ajaran-ajarannya. Ya, ini Rasulullah, ya. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha mughtabitah wa haqqun laha dzalik bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha. Maka Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha ini sangat senang sekali, dan itu memang berhak, itu memang haknya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wafat dan kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dadanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bapak-bapak ini sering-sering, ya, bersandar dengan istrinya,
Ya, jangan kerja terus, ya sekali-kali bersandar. Nanti ketika wafat biar nggak lupa cara nyandar pada istrinya. Ya, itu. Baik. Ma yukhadhu minal hadis. Beliau memberikan faidah dari hadis ini. Al-istiyaku bisiwaki ar-ratbu, yaitu bersiwak dengan siwak yang basah. Ya, siwak yang basah. Ya. Lalu yang kedua, islahu asiwak wa tahayyatihi. Ya, memperbaiki siwak yang rusak, ya, dengan bentuk yang baru. Kalau sudah jelek, ganti lagi, ya, potong, ganti setelahnya, dilembutkan kembali, pakai lagi, ya. Lalu yang ketiga, alistiyaku bisiwakil ghairi ba'da tathhirihi wa tandifihi. Bolehkan untuk bersiwak dengan siwak orang lain, ya, setelah mensucikannya, ya, setelah membersihkannya boleh. Ya, tidak ada masalah. Al-mu'minu la yanjus. Ya, mukmin itu tidak najis. Ya, oleh orang-orang kafir. Ar-rabi' al-amalu bima yafhamu minal isyarati wad dalalah. Ya, beramal dengan apa yang dipahami dari isyarat ataupun petunjuk. Ya. Diberikan petunjuk ataupun diberikan isyarat, ketika kita memahami, amalkan. Tapi kalau kita tidak memahami, tanyakan. Ya enggak? Ketika kita diberikan isyarat oleh teman kita paham, kita bisa pahami isyarat tersebut, kita amalkan. Kalau kita tidak paham, tanyakan. Jangan sampai nanti salah. Ya. Jangan sampai nanti salah persepsi, bahaya. Ya. Dan yang kelima, ar-rafiqul a'la, maksud daripada ar-rafiqul a'la di hadis ini adalah hum al-musyaru ilaihim fi suratin nisa. Yaitu yang Allah tunjukkan di dalam surah Nisa, yaitu orang-orang wahum alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu apa? Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Jadi orang-orang ini yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak tanya, mau menikmati apa memiliki, Pak? Nah, mau memiliki apa menikmati? Bapak-bapak, mau menikmati apa memiliki? Hah? Memiliki atau menikmati? Memiliki. Enggak mau menikmati, Pak? Hah? Mau menikmati apa memiliki ini? Memiliki. Mau memiliki iPhone atau menikmati iPhone? Mau memiliki rumah ataupun memiliki mobil atau menikmati mobil? Ayo, pertanyaan sulit. Ayo, mau memiliki mobil atau menikmati mobil? Oh, enggak tentu juga. Kita bisa menikmati mobil yang bukan milik kita. Ya enggak? Ya, enggak harus memiliki. Ya, menikmati itu enggak harus memiliki. Ya. Kita bisa menikmati masjid ini bukan masjid kita. Ya, kita bisa menikmati mic ini. Ya, dan lain sebagainya. Tanpa kita miliki. Ya, toh bisa. Maka yang lebih bagus itu adalah apa? Adalah yang pertama adalah memiliki lalu menikmati. Ya. Memiliki itu derajat paling rendah. Ya. Memiliki itu adalah derajat paling rendah. Derajat selanjutnya di atas daripada memiliki yaitu menikmati. Karena Allah di sini berfirman alladzina an'amallahu alaihim. Ya. Atau di ayat yang lain yang sering kita baca dan bahkan selalu kita baca di dalam sholat kita. Siratal ladzina an'amta
alaihim. Ya, jalan yang Allah berikan nikmat kepada atas mereka. Nikmat, menikmati. Ya, itu derajat yang tinggi. Kalau kita bisa menikmati, ini berarti iman kita sudah bertambah. Karena memiliki, Pak. Memiliki itu adalah syahwat. Dan menikmati itu adalah apa? Iman. Ya. Memiliki itu adalah syahwat. Dan menikmati itu adalah iman. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Mau memiliki apa menikmati, Pak? Dua-duanya, Pak. Kita bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Bisa empat-empatnya, kenapa harus memilih? Bisa 10, kenapa harus milih satu? Ya. Baik. Maka di sini alladzi ar-rafiqil a'la, yaitu alladzina an'amallahu alaihim. Yang dimana Allah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Wasyuhada'i, dan para syuhada. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Ya, dan orang-orang soleh. Coba kita mau masuk yang mana, Pak? Kita mau masuk yang mana dari 4 ini? Nabi nggak bisa kita ini. Ya, kita nabi nggak bisa. Orang Nabi Muhammad itu terakhir, nggak ada lagi nabi. Ya, siddiqin, ya, para siddiqin bisa atau enggak kita ini? Ya, di sebuah riwayat ini siddiqin ini adalah para sahabat, siddiqin. Ya. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa atau enggak kita ini. Jangan-jangan kita hanya duduk-duduk saja di sini. Ya, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wah, ini yang paling mudah. Ya. Ini adalah yang paling mudah menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Maka kita usahakan, Pak. Ya, kita usahakan menjadi bagian daripada orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak bisa menjadi bagian daripada para nabi, ya, para siddiqin dan para syuhada, maka kita usahakan menjadi orang-orang yang soleh dan muslih. Ya, orang-orang soleh dan muslih. Ini makna daripada ar-rafiq al-a'la. Ya, ar-rafiqul a'la. Beliau ketika mengangkat jarinya, beliau mengatakan ar-rafiqul a'la salatan. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Artinya adalah kumpulkan aku bersama orang-orang ini ya Allah. An-Nabi, as-siddiqin, syuhada, salihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ini panjang dan memberikan manfaat bagi kita semuanya, supaya cinta kepada sunnah Rasulullah bernama siwak yang mungkin sudah banyak ditinggalkan, ya, sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, khususnya. Coba ini zuhur asar jam berapa, Pak? 14:47 ya. Boleh kita lanjutkan sedikit lagi. Ini hadis yang ke-20, hadis yang terakhir, ya, hadisnya pendek. Kita percepat insyaallah. Al-hadis al-ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Nah, ini menjelaskan tentang tempatnya ataupun martabatnya siwak. Ya, tempatnya siwak atau martabatnya siwak. Ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa ibnu Qais al-Asy'ari, ya, ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun arba'ina sanata arba' wa arba'in, artinya
meninggal wafat pada tahun 44 Hijriah. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku wa yubalighu fi siwaki ahyanan, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak, dan ketika beliau bersiwak itu terkadang sampai kelewat batas, ya, sampai kelewat batas. Wa fi hadzal hadits yukhbiru Abu Musa al-Asy'ari, dalam hadis ini Abu Musa itu mengabarkan kepada kita annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, beliau datang kepada Nabi suatu hari, ya. Bahwa jadahu yatasawwaku, maka beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak. Wa yubalighu fit tasawwuk, dan beliau ketika beliau bersiwak itu dengan berlebih-lebihan, ya, bukan seperti biasanya. Hatta innahu la yadau aswaki ala tarafi lisanihi ad-dakhili fayasma'u lahu sautun ka sauti al-mutaqayyi, ya, al-mutaqayyi, ya. Dan ketika itu beliau meletakkan siwak itu ke ujung lidah, bayangkan, ke ujung lidah yang dalam, bukan ujung lidah sini. Tapi beliau meletakkan ujung ataupun siwaknya itu ke ujung lidahnya yang dalam. Pangkal lidah istilahnya. Ya, pangkal lidah. Fayasma'u lahu saut, maka terdengarlah daripada Rasulullah SAW itu sebuah suara seperti suaranya orang yang ingin muntah atau orang yang muntah. Ya, maka tadi di hadisnya wa huwa yaqul itu adalah suara ketika kita ingin muntah, ya. Itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membersihkan mulutnya. Maka di sini beliau memberikan faidah masyru'iyatut tasawwuk 'ala lisan kama yakunu 'alal asnani wal lithah. Disyariatkannya bersiwak, ya, atas lisan alias lidah, ya. Sebagaimana disyariatkannya bersiwak untuk gigi dan juga gusi, maka lidah juga disyariatkan untuk disiwaki, bukan hanya gigi saja, tetapi juga lidah kita. Lalu yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fihi, disyariatkannya untuk apa istilahnya? Mubalaghah itu apa? Berlebih-lebihan atau menyempurnakan, alias ya sampai seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hanya ingin muntah, ya, ingin muntah. Lalu yang ketiga, jawazut tasawwuk wal mubalaghatu fihi bihadratin nas, dibolehkan bersiwak dan juga berlebih-lebihan dalam bersiwak ketika ada manusia seperti ini, ya, bersiwak di depan manusia tidak ada masalah. Tapi kalau orang Indonesia kayaknya malu, ya, bersiwak di depan manusia, ya nggak usah malu, ya. Kita hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Ibnu Bassam hafizahullah taala memberikan penjelasan untuk hadis ini. Beliau mengatakan yadhkuru Abu Musa al-Asy'ari annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin li'anna inqa'uhu akmal. Ya, ketika itu Abu Musa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad ketika itu sedang bersiwak dengan siwak yang basah, ya. Karena apa? Karena dengan siwak yang basah itu bersihnya itu lebih sempurna, ya. Bersihnya lebih sempurna. Fala yatafattatu fil fami fayu'dhi. Dan ketika dengan menggunakan siwak yang basah itu tidak melukai mulut, ya, tidak melukai mulut. Waqad ja'ala aswaku 'ala lisanihi, dan beliau menjadikan siwak tersebut berada di lisannya. Wa balagha fit tasawwuk hatta ka'annahu yataqayya, dan beliau berlebih-lebihan, ya, di dalam bersiwak, ya, seperti seakan-akan beliau ini ingin muntah, padahal nggak muntah, tapi ingin muntah, ya, saking berlebih-lebihannya beliau ketika bersiwak, ya. Maka hadis ini memberikan faidah, menurut beliau masyru'iyatut tasawwuk bil 'udi ar-rutab, ya, ar-ratbi,
Wa anna siwaka minal ibadati wal qurbat. Ya, disyariatkannya bersiwak dengan akar yang basah, ya. Dan bahwasanya siwak ini termasuk bagian daripada ibadah-ibadah dan juga daripada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan siwak. Siwak itu ibadah. Kita niatkan mengikuti Nabi, setiap gosokan yang kita gosokkan kepada gigi kita dan lisan kita itu bernilai ibadah, bernilai mendekatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, masyru'iyatul mubalaghati fit tasawwuk li'anna fil mubalaghah kamalul inqa. Ya, disyariatkannya untuk berlebih-lebihan ataupun sempurna di dalam bersiwak, karena dengan kesempurnaan bersiwak itu ya maka sempurnalah kebersihannya, ya sempurnalah kesucian mulut kita, ya semakin kita berlebih-lebihan dengan bersiwak, sempurna bersiwak, maka insya Allah semakin bersih mulut kita. Dan yang terakhir, ayyastamila asyiwaka fi lisanihi fi ba'dil ahyan, ya agar menggunakan siwak ya di lisannya, di lidahnya. Ya, di lidahnya bukan hanya di giginya dan gusinya. Tapi terkadang ya di beberapa waktu kita bersihkan juga lidah kita ya supaya bersih ya, supaya sempurna kebersihannya daripada mulut kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga pelajaran yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita, bagi keluarga kita, ya, dan umumnya bagi umat muslim semuanya untuk lebih perhatian kembali dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Naqra dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Qul qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz.